Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rizky Firdaus Wijaya dari kelas PKB 2021, NIM 062. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP. Oke, kita mulai ya. Simak baik-baik. Oke, yang pertama di sini aku ada garam dapur ya teman-teman, atau yang lebih dikenal dengan NaCl. Nah, gimana kalau garam dapur ini kita larutkan dengan air atau H2O? Apa yang terjadi? Ya, garamnya akan larut kan dalam air. Benar banget, teman-teman. Jadi, ketika kita melarutkan garam dengan air ini, maka garamnya itu akan larut. Lalu, kalau kita garam tadi kita tambahkan ke air kan akan larut dan terurai kan menjadi ion-ionnya. Jadi ionnya itu ada ion Na+ dan ion Cl-. Benar. Nah, semakin banyak garam ditambahkan ke air, jadi kalau kita garamnya udah larut, terus kita tambahkan lagi garam ke dalam air tadi, nah itu maka akan terbentuk endapan. Jadi semakin banyak garam yang ditambahkan ke dalam air tadi, maka semakin endapan yang diperoleh itu tadi juga. Nah, larutan yang demikian itu kita kenal dengan istilah larutan jenuh. Apa itu larutan jenuh? Yaitu airnya itu sudah tidak dapat lagi melarutkan garam dapurnya, teman-teman. Nah, kalau sudah terbentuk larutan jenuh, seberapa banyak pun garam yang kita tambahkan ke air tadi, maka garam tersebut akan tinggal atau akan tenggelam di dalam air tadi sebagai endapan kristal, seperti itu. Nah, dari istilah atau fenomena tadi, nah kita kenal istilah kelarutan. Nah, jadi kelarutan itu atau kelarutan dari garam itu adalah jumlah maksimum garam yang akan larut dalam sejumlah air. Nah, berdasarkan tadi, itu larutan dapat dikelompokkan menjadi 3 ya. Ada larutan kurang jenuh, yaitu larutan yang masih dapat melarutkan garam. Itu dikenal dengan larutan kurang jenuh. Lalu yang kedua ada larutan tepat jenuh, teman-teman. Apa itu larutan tepat jenuh, Kak? Yaitu larutan yang tidak dapat lagi melarutkan garam. Terus yang ketiga, ada istilah larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang tidak dapat lagi melarutkan garam sehingga terbentuk endapan kristal tadi ya. Nah, tingkat kelarutan garam pun bermacam-macam, teman-teman. Ada garam yang mudah larut, misalnya NaCl atau garam dapur. Itu garam yang mudah larut, salah satu contohnya ya. Nah, lalu yang kedua ada juga perak klorida, yaitu garam yang sukar larut. Terus ada juga perak nitrat atau AgNO3, dan masih banyak lagi ya macam-macam garam ini. Nah, untuk kita tahu seberapa banyak garam yang larut dalam air, nah kita simak video berikut. Nah, ini kelarutan dilambangkan dengan S, yaitu suatu padatan garam yang mudah larut dalam air menunjukkan kondisi larutan belum jenuh dan akan terionisasi menjadi ion-ionnya. Nah, misalnya garam AXBY jika dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi ion Ya, Y+, dan YbX-. Nah, kalau satuan kelarutan itu dinyatakan dalam apa, Kak? Dinyatakan dalam konsentrasi ya. Satuannya mol per liter. Nah, lalu ada lagi tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Nah, apa sih KSP itu? Gitu kan? Nah, dalam larutan jenuh yang mengandung garam sedikit larut akan terjadi kesetimbangan nih adik-adik. Nah, misalnya tadi garam AXBY akan larut terurai menjadi ion XaY+ dan YbX-. Nah, ketika larutan itu berada pada kondisi jenuh dan tidak dapat lagi melarutkan garam AXBY, maka kan terjadi kesetimbangan antara garam AXBY padat dengan apa? Dengan ion-ionnya, yaitu ion XaY+, nah, dan YbX-. Nah, kita lihat yang ini, persamaannya barusan, itu tetapan untuk kesetimbangan antara garam dengan ion-ionnya tadi, nah itu yang kita kenal dengan tetapan hasil kelarutan atau KSP. Jadi KSP itu merupakan apa? Yaitu hasil kali konsentrasi antara ion-ion dalam larutan, yaitu konsentrasi Ay+ pangkat koefisien dikalikan dengan Bx, Bx- pangkat koefisiennya. Jadi seperti itu mengenai konsep dari tetapan hasil kelarutan. Kok bisa ada sih tetapan hasil kelarutan atau KSP itu. Jadi sekian
sampai sini untuk materi kita pada pagi hari ini. Di video selanjutnya mungkin kita bisa bahasnya yang lebih dalam lagi mengenai KSP, apa itu hubungannya dengan pelarutan, seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.